berkembang luar biasa. Mana semangatmu? Ini semangatku, yes. Halo anak-anak TK Bina Kasih, apa kabar kalian hari ini? Selamat pagi. Wah, sudah mandi semua ya nak ya? Tentu saja. Sudah sarapan juga? Mama masak apa? Jangan lupa dihabiskan ya sarapannya. Menghargai mama yang sudah memasak. Kemudian sebagai wujud rasa syukur kalian kepada Tuhan karena sudah menghabiskan makanan kalian. Oke anak hebat. Sudah memakai seragam? Betul. Sudah mandi tentunya ya. Keramas, gosok gigi, dan memakai sabun. Ayo anak hebat, siapa yang ketika mandi masih rewel atau minta dimandikan mama atau papa? Tidak ya, semua pasti sudah bisa mandi sendiri. Mandi yang bersih ya nak ya. Keramas, kemudian menggunakan sabun dan juga gosok gigi. Sudah siap duduk di depan HP ataupun laptop ya nak ya. Kita akan belajar bersama Butuin hari ini. Belajar tentang apa ya anak hebat hari ini? Wah, jika hari yang lalu sudah belajar dengan Bu Asri dan Bu Siti tentang alat komunikasi non-elektronik. Ada yang masih ingat belajar tentang apa? Betul, belajar tentang surat. Kemudian dengan Bu Siti belajar tentang kentongan. Hebat, sudah mengerjakan tugas semuanya ya. Hebat anak TK Bina Kasih. Kali ini belajar dengan Butuin masih akan belajar tentang alat komunikasi non-elektronik. Nah, contohnya apa ya nak ya? Belajar kemarin surat, kentongan. Nah, alat komunikasi non-elektronik itu tidak membutuhkan bantuan tenaga listrik. Betul sekali. Nah, Butuin punya sesuatu. Kita akan belajar tentang apa ya? Nah, ayo tebak, Butuin mempunyai benda apa ini? Lihat baik-baik. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini nak. Ada yang tahu? Pasti sudah tahu ya. Ini adalah peluit. Betul sekali. Ayo kita eja lambang hurufnya. P, E, L, U, I, T. Nah, dibaca peluit. Wah, ada yang belum pernah melihat bentuk peluit? Pasti sudah ya. Butuin akan meniupnya. Seperti ini bunyinya ya nak ya. Nah, peluit itu apa sih nak? Nah, peluit itu adalah benda kecil yang terbuat dari berbagai bahan. Ada yang memakai bahan aluminium, kemudian ada yang memakai bahan besi atau tembaga. Ada juga yang seperti Butuin punya ini dari plastik yang mengeluarkan suara nyaring ketika ditiup seperti ini. Wah, suaranya sangat nyaring ya nak ya. Nah, kita akan belajar tentang peluit. Nanti Butuin akan menjelaskan mengapa ya peluit ini bisa dikatakan atau disebut sebagai alat komunikasi. Nah, pada zaman dahulu peluit ini sangat berguna untuk pertandingan sepak bola. Wah, betul sekali. Kita akan belajar sejarahnya. Ada seorang warga negara Inggris bernama Joseph Hodgson menciptakan peluit ini. Wah, mengapa ya beliau menciptakan peluit ini? Beliau melihat ketika
ketika pertandingan sepak bola, wasit ataupun yang bertugas untuk mengatur jalannya sepak bola kesulitan nak, karena ketika akan memberitahu tidak bisa langsung mendatangi pemainnya. Nah, kemudian beliau berinisiatif untuk menciptakan alat yang dapat digunakan untuk mengendalikan situasi ketika ada pertandingan. Nah, Joseph Hudson menciptakan peluit ini untuk membantu mengendalikan jalannya pertandingan sepak bola. Karena tidak mungkin ya nak ya, jika seorang wasit yang mengatur jalannya pertandingan sepak bola harus berlari-lari mendatangi pemainnya untuk mengatakan maksudnya. Wah, sangat repot sekali jika terjadi pelanggaran di mana nak? Di ujung lapangan, kemudian wasitnya berada di tengah. Wah, tidak praktis ya. Pak wasit harus berlari-lari. Nah, fungsinya peluit ini dapat memberitahukan atau sebagai tanda jika permainan harus dihentikan karena ada pelanggaran, atau Pak wasit ingin memberitahukan kenapa ya pertandingan harus berhenti. Nah, itu adalah fungsi dari peluit. Peluit ini bisa didengar di lapangan yang sangat lebar. Tentunya ya nak ya, lapangan sepak bola sangat lebar. Nah, itulah cikal bakal diciptakannya peluit itu. Karena apa nak? Ya karena untuk membantu Pak wasit untuk menjalankan tugasnya, mengatur pertandingan. Jadi bisa sebagai alat komunikasi anak ya. Itu adalah sejarahnya. Nanti Bu Tuin akan menjelaskan nak fungsi-fungsi atau kegunaan peluit yang lainnya. Wah, penasaran ya? Untuk apa lagi ya peluit ini Bu Tuin? Ayo kita simak video yang berikut ini. Nah, ayo kita cari tahu ya, mengapa peluit bisa dijadikan sebagai alat komunikasi ya. Nah, fungsi peluit ini ternyata sangat penting loh nak, ketika kita mempunyai di rumah. Gunanya untuk apa ya Bu Tuin? Nah, peluit ini sangat berguna ketika terjadi bencana loh nak. Contohnya ketika terjadi bencana gempa bumi. Bencana gempa bumi yang datang tiba-tiba pasti membuat kita harus segera menyelamatkan diri ya nak ya. Nah, ketika gempa bumi datang, apa yang harus kita lakukan? Betul, segera keluar rumah. Atau jika tidak memungkinkan untuk keluar rumah, kalian harus segera bersembunyi di bawah meja atau di bawah tempat tidur jika memungkinkan. Nah, jika kalian sudah menyediakan peluit di rumah dan saat gempa terjadi, kalian segera mengambil peluit dan situasi tidak memungkinkan kalian untuk keluar rumah, segeralah untuk bersembunyi di bawah meja ya nak ya. Nah, ketika gempa sudah berhenti dan kalian masih berada di bawah meja, kalian bisa segera meniup peluit ya nak ya. Gunanya untuk memberitahukan keberadaan kalian, sehingga kalian akan segera mendapatkan pertolongan ya nak ya. Kemudian peluit ini juga sangat berguna nak, untuk dibawa ketika seseorang akan mendaki gunung ya nak. Gunanya untuk apa ya Bu Tuin?
Nah, ketika seseorang yang sedang mendaki gunung dan tiba-tiba tersesat, maka peluit ini dapat segera digunakan sebagai tanda untuk meminta pertolongan ya nak ya. Dengan meniupkan peluit, maka akan ada orang yang mencari sumber peluit tersebut nak. Jadi orang yang tersesat yang meniupkan peluit sebagai pertanda keberadaannya akan segera ditemukan oleh teman-temannya atau tim penyelamat. Kemudian peluit juga dipakai Pak Polisi untuk membantu pekerjaannya. Contohnya ketika Pak Polisi sedang mengatur lalu lintas di jalan Pak Polisi menggunakan peluit sebagai alat komunikasi dengan pengendara yang ada di jalan ya nak. Ketika Pak Polisi akan menghentikan pengendara jalan atau memperbolehkan pengendara jalan untuk berjalan kembali ketika sedang terjadi kemacetan. Pak Polisi juga menggunakan peluit untuk menghentikan pengendara yang melanggar tata tertib ya nak. Ketika ada kendaraan yang melanggar lalu lintas ya nak. Nah, ketika nanti kalian sudah bersekolah di jenjang sekolah dasar dan seterusnya, akan ada kegiatan pramuka nak. Dalam kegiatan pramuka tersebut, kalian akan belajar fungsi peluit untuk komunikasi jarak jauh. Kalian akan belajar setiap peluit memiliki arti tertentu loh nak. Nah, dalam kegiatan baris berbaris pun demikian nak. Setiap tiupan peluit memiliki arti. Berikut ini yuk kita lihat video YouTube dari Smart Point nak, tentang arti aba-aba peluit. Arti aba-aba peluit. Teman-teman Smart Point, ternyata ada berbagai jenis aba-aba peluit. Ayo kita kenali artinya. Peluit panjang satu kali, artinya berjalan. Peluit pendek satu kali, artinya berhenti. Peluit panjang dua kali, artinya berlari. Peluit pendek dua kali, artinya berbalik arah. Peluit pendek terus-menerus, artinya melompat-lompat. Nah, sudah tahu kan artinya? Sampai jumpa! Nah, anak-anak pasti sudah lebih mengetahui ya nak ya, mengapa peluit bisa dijadikan sebagai alat komunikasi. Nah, sudah mengetahui ya apa itu fungsi dari peluit selain untuk pertandingan sepak bola. Betul sekali. Yang penting juga sering kita temui ketika ada bapak petugas yang mengatur parkir. Betul sekali, parkir mobil, parkir sepeda motor, atau mungkin parkir sepeda pasti menggunakan apa ini nak? Peluit untuk mengaturnya. Wah, hebat sekali ya. Benda kecil yang satu ini, pengetahuan kalian pasti semakin bertambah. Nah, belajar tentang peluit sudah. Ayo kita membuat tugas. Tugasnya sangat menarik nak. Ayo kita menggunakan benda-benda alam yang ada di sekitar kalian. Ayo siapkan dulu bahan-bahannya nak. Ayo nak, kita membuat peluit dari bahan alam. Butuhin menggunakan
ini ya nak ya, daun pisang. Bisa juga menggunakan daun kelapa juga bisa. Nah, seperti ini prosesnya. Kita potong, tidak perlu besar-besar ya nak ya. Kemudian tinggal kita gulung-gulung. Nah, seperti ini. Kalian sangat boleh menggunakan apa saja yang ada di sekitar kalian. Nah, digulung-gulung seperti ini ya nak ya. Nah, berikan selotip seperti ini. Dan rapikan ujung-ujungnya nak. Nah, tips juga nak, ketika kalian membuat ini, ujungnya harus digunting rata seperti ini ya nak ya. Nah, kemudian jika kalian akan meniupkannya, kalian harus sedikit menekannya di sisi bawah. Di sini ujungnya ya nak ya. Nanti Butuin akan praktek untuk kalian. Nah, ini kita menggunakan daun. Bisa juga menggunakan sedotan juga boleh. Kita akan meniupnya ya nak ya. Ayo kita coba. Nah, sudah jadi peluit buatan kita dari, nah apa ini? Betul, daun. Ayo kita coba ya, apakah berbunyi? Ayo kita lihat. Wah, tidak berbunyi. Kita coba lagi ya nak ya. Butuin punya tips ya. Ketika kalian meniupnya, agak ditekan di dekat ini ya nak, di dekat ujungnya. Bisa ya, kita coba lagi. Jangan patah semangat ya. Nah, ini yang Butuin buat dari daun. Kalian boleh membuatnya dari bahan apa saja yang ada di rumah. Nah, tidak harus berbunyi ya nak ya. Yang penting kalian bisa berusaha. Karena ini meniupkan ini harus dengan pelan-pelan. Betul sekali. Nah, ini yang menjadi tugas kalian. Nah, jangan lupa ya mengirimkan video ketika kalian membuat peluit buatan dari daun. Wah, semoga berbunyi ya. Dicoba terus. Mungkin pertama tidak berbunyi, tetapi dicoba-coba dan dirasakan. Dan kirimkan ke Bu Guru masing-masing. Bu Guru tunggu. Anak hebat pasti mengerjakan tugas ya. Sekian dulu belajar bersama Butuin hari ini. Tentang apa tadi? Alat komunikasi non-elektronik peluit. Sehat-sehat selalu ya nak. Dan jangan lupa untuk selalu makan sehat dan minum air putih yang cukup. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jumpa lagi bersama video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat siang.